Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan konseling psikoanalisis. Oke, sebelum kita masuk pada teorinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tokoh pengembangan pada teori ini. Yang mana tokoh pada pengembangan teori ini adalah Sigmund Freud. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Beliau berasal dari keluarga Yahudi. Beliau mendapatkan gelar dokter pada usia 26 tahun dan beliau juga mengajar pada usia 30 tahun. Sigmund Freud dikenal sebagai ahli syaraf dan psikiatri, sekaligus dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Sigmund Freud memiliki istri yang bernama Martha Bernays dan memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, yang mana salah satu dari anaknya menganut daripada paham Freudianisme. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, yang mana perilaku manusia dikendalikan oleh alam bawah sadar. Atau secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Sigmund Freud memperkenalkan tentang 3 komponen kepribadian ini, yaitu id, ego, dan superego, yang mana id sebagai tempat lahirnya naluri, ego sebagai pelaksana atau eksekutor daripada kepribadian, dan superego sebagai penengah atau penyaring dari 2 komponen tersebut, yang mana nantinya superego akan menentukan antara yang baik dan yang buruk. Dan Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, alam sadar. Alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung terhadap realita. Contohnya seperti ingatan, pikiran, perasaan, ataupun persepsi kita. Yang kedua, alam prasadar. Alam prasadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan ingatan yang mana tidak dapat diekspresikan secara akurat, akan tetapi dapat dipanggil kembali dengan usaha. Contohnya, lamunan, salah ucap, ataupun mimpi. Yang ketiga, alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah segala sesuatu yang sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu, insting kita, kenangan pahit, ataupun emosi yang terkait dengan trauma. Baik, sekarang masuk kepada asumsi pribadi sehat dan bermasalah. Asumsi pribadi sehat menurut psikoanalisis ialah yang memiliki mekanisme pertahanan yang baik. Maksudnya, pribadi yang bisa mengorganisir struktur kepribadiannya dengan baik dan bisa menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya. Sedangkan pribadi yang bermasalah adalah yang memiliki mekanisme pertahanan yang buruk. Maksudnya, pribadi yang tidak bisa mengorganisir struktur kepribadiannya dengan baik dan tidak bisa menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya. Secara umum, tujuan konseling psikoanalisis adalah untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan dan konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak tuntutan nafsu. Peran dan fungsi konselor. Seorang konselor menurut pendekatan psikoanalisis memiliki fungsi sebagai penafsir atau penganalisis, yang mana konselor dapat menolong konseli untuk mendapatkan kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Konselor juga menciptakan serta menjalin hubungan kerjasama dengan konseli, yang mana kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Konselor memberikan perhatian penyangkalan kepada konseli untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan di dalam ketidaksadaran. Konselor juga memberikan penjelasan tentang proses kepada konseli, yang mana nantinya konseli dapat memahami tentang masalahnya sendiri. Baik, sekarang saya akan bahas tentang teknik spesifik konseling psikoanalisis. Adapun beberapa teknik konseling psikoanalisis yaitu yang pertama ada teknik analisis kepribadian atau riwayat kasus. Pendekatan untuk menyembuhkan gangguan kepribadian melibatkan pemeriksaan dinamika dorongan primitif terhadap ego dan bagaimana superego menekan dorongan-dorongan ini. Proses psikoanalisis menekankan pada mempertahankan perubahan kerangka kerja spesifik yang bertujuan untuk mencapai tujuan terapi. Mempertahankan kerangka analisis mengacu pada serangkaian prosedur dan faktor gaya. Yang kedua, ada teknik asosiasi bebas.
Asosiasi bebas adalah metode untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu dan melepaskan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis di masa lalu, yang dikenal sebagai katarsis. Yang ketiga ada teknik analisis mimpi. Analisis mimpi adalah bentuk pemenuhan keinginan yang tidak dapat dipenuhi di dalam kehidupan nyata, karena kehidupan psikis dianggap sebagai konflik antara kekuatan-kekuatan psikis, maka dapat diterima untuk melihat mimpi sebagai manifestasi dari konflik. Prosedur penting untuk menangani materi bawah sadar dan memberikan pemahaman kepada klien tentang area masalah yang belum terselesaikan. Mimpi memiliki dua sisi konten laten dan konten nyata. Isi laten terdiri dari motif-motif yang terselubung, tersembunyi, simbolis, dan tidak disadari. Adapun contoh kasus yang dapat menggunakan dengan teknik analisis mimpi ini ialah seorang individu yang memiliki mimpi yang berhubungan dengan keinginan terlarang semata. Psikoanalisis mengartikan mimpi sebagai pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar, berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lainnya. Analisis mimpi digunakan untuk mengungkap pesan alam bawah sadar atau permasalahan terpendam seperti hasrat, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Selanjutnya ada teknik analisis transferensi. Teknik ini akan mendorong klien untuk mengingat kembali masa lalunya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang bagaimana masa lalu mempengaruhi kehidupan saat ini. Seperti halnya resistensi. Transferensi merupakan inti dari terapi konseling. Transferensi bermanifestasi dalam proses terapi ketika klien mengungkit urusan yang belum selesai di masa lalu dengan orang-orang yang berpengaruh yang menyebabkan mereka melihat masa kini dengan cara yang tidak akurat dan bereaksi terhadap terapis seperti mereka bereaksi terhadap ibu atau ayah mereka. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada teori psikoanalisis ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan pada teori ini, yang mana teori ini dapat membantu individu mengenali kemampuan mereka sendiri yang sebelumnya tidak dikenali melalui teknik-teknik teori psikoanalisis. Seseorang dapat menemukan kemampuan pemecahan masalah mereka dengan mengungkapkan motivasi yang tersembunyi. Kelebihan selanjutnya adalah menggabungkan teknik terapeutik dengan psikologi kepribadian, khususnya menekankan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Dan ada juga kelebihannya yang mana teori ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan psikologis individu dan memberikan wawasan tentang sifat manusia. Wawancara digunakan sebagai salah satu bentuk terapi. Kelebihan selanjutnya adalah konselor dapat membantu dalam mengelola kecemasan melalui analisis mimpi, resistensi, dan pemindahan. Konselor juga dapat memiliki kerangka kerja konseptual yang jelas untuk memahami perilaku dan fungsi gejala. Teori psikoanalisis menekankan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang, memastikan keselarasan antara teori dan teknik. Adapun kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis ini yaitu, yang pertama ada waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Yang kedua, diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis. Yang ketiga, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido padahal tidak semua hal dapat dijelaskan dengan libido. Yang kelima, pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. Saya akan memberikan contoh kasus terapi psikoanalisis yang mana terdapat seorang klien yang mengalami kecemasan dan memiliki tingkah laku impulsif dan irasional. Terapi psikoanalitik membiarkan dirinya anonim dan hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman, sehingga klien memproyeksi dirinya kepada analisis. Proyeksi-proyeksi klien yang menjadi bahan terapi, pemeliharaan, dan penjelasan. Analisis terutama berinvestasi dengan usaha, membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan secara realistis, serta dalam memperoleh kendali atas tingkah laku yang impulsif dan irasional. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang pendekatan konseling psikoanalisis ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan semoga bermanfaat. See you next time.